Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan minibus di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang. Seorang begal motor yang biasa menyasar anak-anak dan remaja diringkus polisi Lampung Tengah. Masih kawannya masih lari, masih kita kejar. Nelayan di pesisir Lampung Selatan mengeluhkan kelangkaan solar. Mereka tidak bisa melaut akibat solar langka. Pedagang bendera merah putih musiman menjamur di Lampung Selatan. Mereka membuka lapak di pinggir jalan dalam kota Kalianda dan Jalan Sumatera Lintas Bakauheni. Salah satu pedagang bendera adalah Iwan. Di awal bulan Agustus, penjualannya masih sepi. Biasanya pembeli baru datang dari kalangan PNS yang membeli bendera untuk dipasang di kantornya. Sementara pembeli dari kalangan warga belum banyak. Di era digitalisasi ini, para pedagang bendera di pinggir jalan juga harus bersaing dengan lapak daring. Penjualan bendera tahun ini diperkirakan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya karena banyak warga yang membeli bendera secara daring. Berapaan? Harganya kisaran dari 20.000 sampai ke 45.000. Kalau buat umum-umum, kalau buat background ada yang dari 150 sampai ke 300 ada. Tergantung model sama itunya, sama panjang background. Beda jauh. Penurunnya juga hampir 60 sampai 70%. Turun berarti tahun ini. Penurunan. Kenapa, Bang? Kurang tahu, mungkin ya ini sama online sih. Oh, online ya. Online. Bendera yang dijual di Kalianda mulai harga Rp20.000 hingga Rp200.000 per lembar, tergantung kualitas bahan dan ukurannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah buron 8 tahun pelarian Rangga Prayoga berakhir, ia ditangkap polisi Polres Lampung Tengah di tempat persembunyiannya di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Rangga ditangkap karena membunuh mantan istrinya Fitri Sutrisnawati pada Juli 2015. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan terjadi sekitar 3 bulan setelah korban dan tersangka bercerai. Pembunuhan terjadi di rumah tersangka di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nyai, Lampung Tengah. Rangga tega menghabisi nyawa mantan istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati, merasa direndahkan, dan cemburu saat tersangka memergoki korban menelpon pria lain. Dua hari hilang, bocah 10 tahun yang tenggelam akibat terseret ombak pantai Muara Masin, Desa Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, ditemukan Senin siang. Korban bernama Mahesa Saputra ditemukan meninggal dunia. Jenazah Mahesa ditemukan sekitar 2 km dari lokasi ia tenggelam. Menurut ibunya, Mahesa sebelumnya berpamitan hendak latihan drum band di sekolah. Rupanya kegiatan eskul itu tidak jadi digelar. Mahesa dan 7 temannya kemudian bermain di pantai. Mahesa tenggelam saat ombak besar tiba-tiba datang. Kecelakaan mobil dengan kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Desa Haji Menar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sebuah minibus ringsek akibat tertabrak dan terseret kereta api sejauh sekitar 10 meter. 4 orang dalam minibus selamat,
namun mereka terluka. Warga membantu mengevakuasi penumpang minibus ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan itu terjadi saat minibus sedang berjalan menuju Jalan Lintas Sumatera. Saat melewati rel kereta api, pengemudi minibus diduga tidak melihat kiri dan kanan sehingga tidak mengetahui kereta datang. Saat kejadian, kereta api membunyikan klakson berulang kali, namun tidak didengar pengemudi minibus. Pasar Trimodadi di Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Senin petang terbakar. Kobaran api kian membesar meludeskan 3 toko yang berdampingan, yakni toko obat-obatan, pertanian, bahan bangunan, dan toko elektronik. Saat kebakaran tidak ada warga yang berani mendekat karena khawatir celaka. Pemadaman menunggu petugas damkar tiba. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 4 mobil damkar. Pemadaman api berlangsung lama hingga 4 jam sebab banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Kebakaran di Pasar Trimodadi ini terjadi saat toko sudah tutup. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Sejumlah pangkalan penjualan gas LPG di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara disidak petugas Dinas Perdagangan setempat. Ini terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg yang banyak dikeluhkan masyarakat sejak 2 pekan belakangan. Pada sidak ini, stok LPG bersubsidi dan non-subsidi tersedia. Kelangkaan beberapa waktu lalu itu karena banyak hari libur, dan saat itu pengiriman LPG ke agen dan pangkalan ikut libur. Dampaknya stok LPG di pangkalan habis. Salah satu jajanan legendaris di Bandar Lampung adalah mie kodon. Ya, kuliner mie ini terkenal memiliki rasa yang enak dan gerainya tidak pernah pindah, yakni di Jalan Ikan Bawal, Teluk Betung Selatan. Mie kodon dijual berupa mie rebus dan mie goreng. Secara tampilan, ukuran mie kodon lebih besar dibanding mie yang dijual pada umumnya. Mie kodon banyak digemari pelanggan karena rasanya khas masakan tradisional bercampur rasa udang kering yang menyengat. Selain dari luar daerah, banyak pembeli lokal yang merupakan para pelanggan sejak lama. Pak, kita di sini makan dengan siapa, Pak? Dengan istri. Sudah berapa lama Pak kita untuk makan mie kodon di sini? Udah biasa atau gimana? Kalau biasa nggak sih, cuma nggak pernah aja. Dulu pernah lagi pacaran makan di sini. Sekarang lagi alhamdulillah dia pengen lagi makan di sini. Untuk rasanya gimana, Pak? Enak. Ya, pokoknya ya enak. Karena dia mie-nya mungkin spesial kali ya, gede-gede. Jadi orang buat selera, penampilannya enak. Kodon merupakan nama penjual pertama di tahun 1963. Penjualannya saat itu dengan cara dipikul keliling kampung. Penjual mie kodon saat ini memasuki generasi ketiga, yakni cucu dari Bapak Kodon. Ini kalau saya jualan mulai lulus sekolah itu tahun 90. Tapi ini kalau dari kakek dari tahun 1963 kurang lebih. Berarti udah ke Generasi ketiga sayanya. Kalau untuk mie-nya sendiri ini kita buat sendiri atau gimana, Pak? Ya, kalau mie-nya spesial kita buat sendiri. Dalam sehari biasanya kita ngabisin berapa banyak, Pak? Ya nggak mesti, paling nggak ya 1 karton, 1 sak itu. Gerai mie kodon buka mulai siang dan tutup saat sore. Harga mie kodon Rp20.000 per mangkuk. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.